Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para siswa kelas 11 MA Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih dan masih dengan cara pembelajaran jarak jauh. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kali ini kita akan membahas tentang mahram. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke para siswa, di dalam syariat Islam, dalam pernikahan ada istilah mahram. Yang dalam hal ini pengertiannya adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, sebab persusuan, dan sebab pernikahan dalam syariat Islam. Tetapi banyak saudara-saudara kita yang menyebut mahram dengan sebutan muhrim. Di dalam bahasa Arab, pengertian mahram dan muhrim adalah berbeda. Kalau mahram ini hubungannya dengan perempuan atau laki-laki yang haram dinikahi. Tetapi kalau muhrim adalah orang yang ihram dalam ibadah haji. Oleh karena itu penyebutan saudara atau mahram dengan sebutan muhrim adalah salah. Yang benar adalah mahram. Dalam pembahasan tentang mahram, mahram dibagi menjadi dua. Yang pertama mahram mu'abbad. Al-mahram al-mu'abbad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya, sampai kapanpun tidak boleh dinikahi. Untuk yang kedua adalah mahram muakkad. Al-mahram al-muakkad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja. Dan jika kondisi ini hilang, maka menjadi halal untuk dinikahi. Dalam pengertian sederhana, mahram muakkad adalah mahram sementara sampai sebab yang menjadikan haram dinikah menjadi hilang. Sekarang kita bahas dulu mahram yang mu'abbad, yaitu mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya. Ada 3 sebab, yaitu nasab, pernikahan, dan persusuan. Yang pertama, mahram atau haram dinikah karena keturunan atau nasab, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, buyut, canggah, dan seterusnya. Yang kedua, anak perempuan, cucu perempuan, dan keturunannya seterusnya sampai ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan, baik kakak atau adik yang seayah atau seibu. Yang keempat, saudara perempuan bapak atau saudara perempuan kakek, dan seterusnya ke atas. Yang kelima, saudara perempuan ibu atau saudara perempuan nenek, dan seterusnya ke atas.
Yang keenam, putri saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya ke bawah, atau biasa kita sebut keponakan, anak dari saudara kita. Yang ketujuh, putri saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya ke bawah. Ini juga keponakan tapi dari saudara laki-laki. Untuk dasar diharamkannya beberapa keterangan tersebut adalah surat An-Nisa ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya adalah diharamkan atas kamu menikah ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu jika menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada wanita-wanita yang haram dinikahi, diantaranya adalah karena keturunan, karena persusuan, dan karena pernikahan. Untuk bagian yang kedua, mahram karena pernikahan atau dalam khazanah fikih disebut musyaharah. Yang pertama adalah istri bapak atau ibu tiri, istri kakek, dan seterusnya ke atas. Yang kedua, istri anak atau menantu, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, ibu mertua, ibunya nenek, dan seterusnya ke atas. Anak perempuan istri dari suami lain atau anak tiri. Yang kelima, cucu perempuan istri baik dari keturunan Rabibah maupun dari keturunan Rabib, atau anak laki-laki istri dari suami lain, yaitu yang berstatus cucu tiri. Dalam mahram karena pernikahan ini, dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila.
Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Untuk bagian yang ketiga adalah mahram karena sepersusuan atau radha'ah. Ini meliputi yang pertama wanita yang menyusui dan ibunya. Ini haram dinikah oleh orang yang menyusu. Yang kedua, anak perempuan dari wanita yang menyusui, disebut saudara sepersusuan. Yang ketiga, saudara perempuan dari wanita yang menyusui, bibi sepersusuan. 4, anak perempuan dari anak perempuan dari wanita yang menyusui, statusnya adalah cucu, anak dari saudara sepersusuan, atau ponakan, bukan cucu, ponakan, tapi dari sepersusuan. Ibu dari suami dari wanita yang menyusui, saudara perempuan dari suami dari wanita yang menyusui. Yang ketujuh, anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui atau anak dari saudara sepersusuan. Yang kedelapan, anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui. Dan kesembilan, istri lain dari suami dari wanita yang menyusui. Artinya yang menyusui mempunyai suami dan suaminya itu istrinya lebih dari satu. Itu istrinya juga haram untuk dinikah. Kemudian untuk mahram yang kedua adalah mahram muakkad. Kalau tadi adalah mahram mu'abbad, yang mana haram dinikah selama-lamanya, tidak ada alasan apapun. Sedangkan mahram muakkad adalah mahram yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja, dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal. Dan mahram muakkad ini yang pertama adalah kakak atau adik ipar, yaitu saudara perempuan dari istri. Yang kedua, bibi atau ayah atau ibu mertua dari istri. Yang ketiga, istri yang telah bersuami dan istri orang kafir jika ia masuk Islam. Yang keempat, wanita yang telah ditalak 3, dicerai 3, maka ia tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain. Yang kelima, wanita musyrik sampai ia masuk Islam. Yang keenam, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab atau laki-laki kafir. Yang ketujuh, wanita pezina sampai ia bertobat dan melakukan istibra, yaitu pembuktian kosongnya rahim dari kehamilan. Yang kedelapan, wanita yang sedang ihram sampai ia tahallul. Dan yang kesembilan, wanita dijadikan istri kelima sedangkan masih memiliki istri yang keempat. Karena laki-laki hanya boleh mempunyai 4 istri. Kalau mau nambah menjadi 5 istri, maka istri yang kelima haram hukumnya. Dalam hal mahram ini ada beberapa keterangan tambahan pertalian nikah, yaitu perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan haram dinikahi laki-laki lain, karena wanita hanya boleh punya suami 1. Beda dengan laki-laki yang boleh punya istri sampai 4.
termasuk yang haram dinikahi adalah perempuan yang masih ada dalam masa iddah, baik iddah talak maupun iddah wafat. Yang kedua, talak bain kubro, yaitu cerai 3. Bagi seorang laki-laki yang mencerai istrinya dengan talak 3, haram baginya menikah dengan mantan istrinya itu selama ia belum dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan. Dengan kata lain, ia bisa menikah kembali istrinya tersebut dengan beberapa syarat. Yang pertama, istrinya telah menikah dengan laki-laki lain, yaitu suami baru orang lain. Setelah menikah, syarat yang kedua adalah istrinya telah melakukan hubungan seksual dengan suami barunya tersebut. Dan dilanjutkan ketiga, istrinya dicerai suami barunya secara wajar, bukan karena ada rekayasa. Ini berurutan A, B, C, D, ini berurutan. Jadi nikah, kemudian kalau dicerai belum sampai berhubungan badan, maka masih belum boleh dinikah. Harus mengalami yang B, yaitu melakukan hubungan seksual. Kemudian kalau masih menjadi istri orang lain juga tidak boleh dinikah. Harus yang ke C, istrinya dicerai oleh suami baru tersebut. Dan perceraian itu bukan rekayasa, bukan perjanjian dengan mantan suami. Dan setelah dicerai harus telah habis masa iddah tolak dari suami baru tersebut. Kalau masih dalam iddah, maka tidak boleh dinikahi oleh siapapun termasuk mantan suaminya. Oke para siswa, itu beberapa hal yang berkaitan dengan mahram, yaitu wanita yang haram dinikah. Kalau haram dinikah, maka hukumnya sama dengan laki-laki, dalam artian jika bepergian berduaan misalnya, atau bersentuhan kulit, bersalaman, bahkan melihat aurat yang diperbolehkan bagi laki-laki, maka tidak berdosa. Bersentuhan kulit ketika mempunyai wudu tidak membatalkan wudu. Ini karena wanita itu tidak boleh atau haram dinikah. Kalau wanita yang boleh dinikah itu namanya ajnabiyah, termasuk istri. Seorang perempuan yang sudah menjadi istrinya itu bukan mahram, tetapi tetap ajnabiyah. Sehingga suami menyentuh kulitnya istri, bersentuhan kulit dengan istri ketika mempunyai wudu, menurut madhab Imam Syafi'i batal wudunya. Dan suami istri tersebut boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Maka istri adalah wanita ajnabiyah. Oke para siswa, untuk demikian dulu yang bisa kita bahas karena waktu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.